maka kaulnya akan sehat. Masya Allah. Wasail ulum syariah, dan juga disunahkan untuk mempelajari dan mengkaji seluruh ilmu-ilmu syarah yang berkaitan dengan syarah, ilmu Islam yang berkaitan, ya itu seperti tadi yang saya katakan. Qala Allah Ta'ala innama fi buyutin adna Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalam rumah-rumah, di dalam masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk ditinggikan, dikeraskan, diangkat, wa yuzkara fiha, dan disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusabbihu lahu, yang bertasbih, lahu kepada Allah fiha, di masjid-masjid itu, bil wudu'i, pada waktu pagi, wal asali, dan pada waktu sore. Benar-benar dihidupkan di masjid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan pada kampung itu. Dan dari yang lain, وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang demikian itu perbuatan membuat program-program dalam masjid dengan kebaikan-kebaikan itu adalah dari bagian mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'innaha, maka sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu min taqwal qulub, bagian dari hati yang takwa. Kalau hati yang tidak takwa, dia tidak akan mampu untuk menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi tidak, bikin taklim mulu, bikin program, suara agak keras untuk azan aja ditikan, pada azan insyaallah. Makanya orang yang mengagungkan ini, yang membantu mengagungkan syair syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya ini benar ada sifat takwa, ada sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan itu, wa Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lil a'rabi, kepada orang Arab Badui, orang
kunjungan orang kampung yang datang ke Madinah. Alladzi bala fil masjid, yang orang itu buang air kecil, kencing fil masjid, di dalam masjid. Baru masuk Islam, belum tahu apa-apa, rasa pengen kencing, airnya di situ, dia nggak tahu. Ya. Cuma Nabi nggak apa. Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Diingatkan, sahabat tuh kata jangan dimarahin. Ada keterangan di hadis yang lain, sahabat itu merah, pengen marahin gitu orang, karena dia kencing dalam masjid. Tapi yang Nabi ditahan, diingatin dengan bijaksana. Inna hadhil masajida, bahwasanya ini masjid, la tasluhu li syai'in, tidak pantas li syai'in, untuk sesuatu min hadzal baul, dari berbuat buang air kecil ini, walau qadari, dan begitu juga buang air besar. Innama hiya bidzikrillah ta'ala, sungguh bahwasanya masjid itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Jadi dari marahin, diingetin, dibilangin nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ya kadang ya anak-anak ini, anak-anak yang sering bercanda dalam masjid, kita ingatkan dengan baik-baik. Sekali-kali marah, jangan marah mulu, nanti anaknya kabur, kitanya sakit, darah tingginya naik. Bilangin baik-baik, bilang baik-baik, sembari diusap-usap kepalanya. Masya Allah. Mengagungkan masjid ini termasuk ya, atau membuat program-program di dalam masjid ini, program-program kebaikan ini termasuk daripada mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dulu pada zaman Rasulullah, masjid ini adalah sentralnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengirim pasukan dari masjid, mengirim jamaah-jamaah yang mau berdakwah, dikirim ke sana. Itu mulai juga dari masjid, menyampaikan wahyu, menyampaikan hadis-hadis dari sentral, masjid sentral baiknya. Maka kita juga belajar untuk menghidupkan masjid ini, menghidupkan dari segi ibadahnya, dari segi sosialnya, sosial. Jadi orang sekitar masuk senang.
kebahagiaan berkah, kebahagiaan berkah dari masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang dianjurkan dalam masjid dan juga ada yang dilarang. Ada yang dilarang. Di antaranya tahrimul bait wasdanil dhalati fil masjid. Ada yang dianjurkan, ada juga yang dilarang, ada yang diharamkan. Di antaranya adalah jual beli di dalam masjid dan mencari barang yang hilang di dalam masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan, barang siapa mendengar orang laki-laki yang syudu dhalatan, yang mengeluhkan barang yang hilang fil masjid, di dalam masjid, fal yakul, maka hendaknya kamu mengatakan kepada orang itu, la raddahallahu alaika, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang itu kepada kamu. Ini yang suruh mencarinya dengan teriak-teriak. Marah-marah. Kalau nyarinya senyap-senyap, ya yang lebih, sehingga membuat kegaduhan. Padahal masjid itu adalah tempat yang baik, seolah-olah seperti tidak baik jadinya, tempat barang hilang. Awalnya itu apa? Keteledoran kita, taruhnya di mana, nyarinya di mana. Memang ada kejadian yang ada, tapi kan jangan sampai tidak menjaga kehormatan masjid, tidak menjaga kehormatan masjid. Senyap-senyap aja. Jadi, orang bilang, kenapa? Udah manggil aja. Iya, ini barang lain hilang, saudara hilang. Yang sudah di sini adalah mengeluh, teriak-teriak, sehingga membuat kegaduhan dalam masjid. Maka kalau ada orang yang berbuat seperti itu, nggak usah dicari, kalau dibantu, maka dianjurkan untuk mendoakan, la raddahallahu alaika, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang yang hilang kepada kamu. Tapi malah menganjurkan untuk doain supaya nggak ketemu gitu kan. Fa'inal masajida lam tubna lihada, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk mencari perkara yang hilang itu. Masjid dibangun bukan buat cari barang yang hilang. Wa Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah juga, semoga Allah meridhoinya,
idza ra'aitum man yabi'u أو يبتع بالمساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. Idza ra'aitum apabila kalian melihat man kepada orang yabi'u atau yang berjualan atau dia jual beli fil masjid, di dalam masjid, faqulu maka hendaknya kalian berkata, mendoakan, la arba'allahu tijarataka, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menguntungkan perdaganganmu, jual belimu. Wa idza ra'aitum, dan apabila kalian melihat man orang yang syudu fihi qala, yang mencari nabi, yang mengeluh fihi di dalam masjid itu qalatun barang hilang, faqulu maka kalian ucapkanlah la radallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepada kamu. Wa an Sauban radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ra'aitumuhu, kalian melihat orang itu, yurshidu syi'ran, yang menyanyikan syair, fil masjid, di dalam masjid, faqulu maka ucapkanlah kalian ucapkanlah kepada orang itu yang menyanyikan syair di dalam masjid, nyanyi dalam masjid, Allahu fa'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala membungkam mulut kamu, memecahkan mulut kamu. Salah sama orang tidak kali. Allahu a'lam. Allahu fa'ala. Allahu fa'ala. Ya, jadi kita harus bedakan juga, ya, antara sholawatan, ya, berpiling dengan syair. Sekarang anak-anak juga, ya, masih ya lagu sebetulnya itu. Seperti harusnya di masjid itu, ya, sebenarnya itu nggak boleh dinyanyikan dalam masjid itu. Kita masuk daripada sholawatan aja lah ya, ini sholawatan, zikiran. Atau ya tukang misalnya iseng bari nempok kerja di dalam masjid, bari nempok nyanyi. Kalau tidak dengar gitu bilangin bilangnya malah marah. Kalau marah doain Allahu fa'ala, semoga Allah menghancurkan mulutmu. Masya Allah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa taala, ya, yang berkaitan dengan masjid, ada yang dianjurkan untuk diperbanyak dan ada juga yang dilarang untuk menjaga kehormatan masjid. Dan bukti kita melakukan salah satu daripada syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, syiar Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kita lihat pada saat Islam merah, kemudian haji, kadang ada tim kasida, nyanyi segala macam dengan sarana. Itu gimana? Yang paling utama itu timnya itu di luar, di rebananya itu di luar. Tim ini ya, tim kontrolnya, tim tunggalnya. Kalau yang pelawanannya, apa-apa di dalam. Rasulullah saya itu seperti ini di antara Bentuk kita menjaga kehormatan masjid. Kalau misalnya dibalik ya, awalnya sih itu kan zikir atau selawat ya, terus dibalik kayak contohnya gini, Allah 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 ya Rasul, itu kan lagu dangdut sebenarnya, yang lain panggil aku si Jablay. Awalnya kan apa itu selawat ya, cuman diganti ke syair lagu gitu Pak, gimana? Itu dibaca di masjid gitu. Ya nadanya nada lagu kan gitu. Padahal dasar awalnya itu kan itu selawat ya. Nada doang, ya. Cuma nadanya dirubah jadi lagu gitu. Karena sudah Cengkoknya kali cengkoknya. Ini kan banyak kayak gitu kan banyak. Ya, kalau niatnya sebenarnya untuk mengalihkan daripada orang itu nyanyi, jadi dibelokkan kepada zikir atau salawat. Kalau menurut saya, jadi niat pembuat itu biasanya itu untuk mengalihkan kelalaian orang, kecintaan orang dari lagu itu dialihkan kepada mengingat. Jadi ya lebih tambah asik kayak gitu. Kayak mengalihkan Joko Tingkir mau dawet itu kan, ya, akhirnya dialihkan dengan karena risauan Habaib Habibidin ya, jadi dialihkan Joko Tingkir Wan Jowo gitu kan. Kalau menurut saya deh ada salah. Ya, ada lagi Pak? Nah, Pak, sebenarnya yang sekarang itu masalah jual beli, Pak. Katakan nggak boleh jual beli di masjid. Kategorinya di dalam masjid apa termasuk orang Pak? ya, sampai yang nggak tahu masjid, kategori masjid. Ya, kalau di teras, kadang-kadang kita menceplosan di sesuatu di masjid itu gimana? Kadang-kadang berubah. Karena dulu ada gandok, ada masjid gitu. Ya, masjid itu ya di tempat sini. Tergantung wakifnya dulu kali, gimana? Kalau wakifnya semuanya ya bisa jadi semuanya dikategorikan masjid. Gimana kamu? Sesuai wakif dulu. Apa ada fisik, transaksi fisik atau cuma omongan doang termasuk juga. Ada juga apa fisiknya gitu kan, apa atau omongan termasuk juga.
Kalau bisa yang berhubungan dengan jual beli walaupun itu urusan sifatnya. lahir ya amhabun mogo ya harus dipisahkan gitu misalnya. Karena ada tuh bisa tidurkanlah akalmu. Nah, jika berhadapan dengan siapa sih kan gitu. Iya. Tidak hanya Allah lepas semua urusan duniawi. Nah, penting juga kita ya, kadang lupa ya, lupa berasa kalau lupanya keseringan ya udah tagihan karena kebiasaan. Jadi kita harus mengontrol saya ini berada di mana. Ya, kalau berada di masjid ya, berarti saya harus ada batasan-batasan obrolan saya, ya, bukan jual beli saja, tetapi ya obrolan itu akhirnya kan nanti merembet ya, kepada perkara-perkara yang dilarang akhirnya kalau yang mau perjalanan ngobrol lama kelar aja dulu gitu. Ya. Lain halnya dengan musyawarah ya. Musyawarah itu bahkan dianjurkan kalau musyawarah. Lagi Pak, cukup ya? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, berikan kehati-hatian kepada diri kita terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada teman-teman kita, keluarga kita yang belum mengetahui. Kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.